Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh jiran Masjid Jabalus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah kita berhadir kembali dalam ta'lim yang setiap subuh yang sudah puluhan tahun ya kita hadir dan pengajian. Mudah-mudahan para hadirin yang mulia, setiap pengajian-pengajian ini tentunya menambah keimanan, keilmuan kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang hadir, ulun akan membacakan sebuah hadis yang hadis ini berkenaan dengan hijrahnya Nabi, dan menurut para ulama-ulama hadis ini adalah hadis yang tersahih di antara seluruh hadis yang pernah ditulis oleh ulama-ulama, yang pernah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat. Dan hadis ini ditulis oleh Imam Nawawi di awal dalam bukunya namanya Kitab Arba'in An-Nawawi ya, pertama kali. Begitu juga kitab-kitab yang lain ya, dalam karangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, itu hadis ini pasti ditulis beliau. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis yang diriwayatkan oleh pemimpin orang mukmin, namanya adalah Umar bin Khattab, gelarnya adalah Abi Hafsin. Karena Abi Hafsin itu Umar punya anak juga namanya Abdullah. Ya, Abdullah itu sahabat Nabi yang masih kecil dan beliau juga banyak meriwayatkan riwayat hadis. Radhiyallahu anhu, bahwa semoga Allah memberikan keridhaan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bertutur kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi Muhammad bertutur kata, innamal a'malu binniyat, bahwasanya dimulai amal-amal itu adalah dengan niat, baik amal mahdhah atau amal ghairu mahdhah. Nah, di sini ada perbedaan ulama ya, pandangan ulama, diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau itu niat ini menjadikan suatu kewajiban, sehingga beliau menafsirkan innama sahhal a'malu binniyat, sehingga sah sebuah amal itu adalah disertai wajib untuk menaruh niat, bil khusus dalam misalnya ibadah-ibadah yang fundamental, diantaranya sembahyang, puasa, kemudian zakat dan haji. Nah, karena itu kita sebelum sembahyang pun berudu itu pun diwajibkan dengan niat, nawaitul wudu'a. Begitu juga puasa, maka kita biasa di Indonesia ini untuk memasang niat itu habis salat tarawih biasanya, nawaitu shauma ghadin itu. Nah, itu mazhab Imam Syafi'i wajib. Walaupun ada yang tidak mewajibkan, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu menyebutkan innama akmalul a'mal, sesungguhnya kesempurnaan amal itu adalah binniyat. Nah, makanya ada orang yang sembahyang langsung Allahu Akbar ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak ya, maka wajib menyertai Allahu Akbar itu dengan meletakkan qasat ta'ratain itu. Baik bapak-bapak yang berbahagia, tapi namun bapak itu formalnya, non formalnya itu adalah keikhlasan. Di sini konotasinya adalah keikhlasan. Wa inna malikum rimilnawa, dan setiap seseorang itu dia mempunyai niat. Faman kana hijratu ilallah wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang niatnya dia hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah, itu niatnya karena Allah dan Rasul, fa hijratu ilallah wa rasulih. Maka hijrahnya benar-benar
karena Allah dan Rasul. Wa man kana hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya ke Madinah li dunya yusibuha, bagi dunia yang akan ada urusannya dengan dunia. Di antaranya adalah bisnis misalnya. Awim ra'atin yungkihuha, atau seseorang perempuan yang akan dia nikahi. Perempuan itu ikut bapak mamanya ke Madinah, kemudian dia kepingin menikah dengan perempuan itu, cinta kepada perempuan itu, lalu dia ikut hijrah ke Madinah. Fahijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu apa yang ia niatkan, bukan karena Allah Ta'ala, tetapi adalah karena perempuan yang akan dia nikahi. Nah, Bapak Ibu yang hadir, bahwa ini adalah hadis yang tersahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dan diriwayatkan seluruh para imam muhadisin itu meriwayatkan hadis ini. Yang Bapak-bapak, pemahamannya adalah bagaimana kita upaya supaya niat kita benar-benar ikhlas. Bapak Ibu yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan menyeruti tentang masalah keikhlasan ini, dan contoh diantaranya dalam Al-Quran ada sesuatu yang menjanggal ya dalam masalah niat ini. Pada hadirin jamaah yang mulia yang berbahagia, yang pertama Pak adalah tentang masalah kita bersedekah. Nah, bersedekah itu Bapak-bapak diwanti-wanti dalam Al-Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kau membatalkan sedekah kalian itu adalah dengan menyebut-nyebut apa yang kita sedekahkan, apa yang kita hadiahkan. Yang pertama. Yang kedua adalah wal azad, dan menyakiti kepada orang yang kita bantu. Maka ini menurut Al-Quran adalah pahalanya batal. Disebutkan la tubtilu, jangan kau batalkan. Orang yang sudah kita bantu kemudian kita omelin itu, atau kita sebut pemberian kita itu, sehingga ini menimbulkan namanya keriaan, menimbulkan riya. Dan itu memang dicari-cari oleh iblis supaya amalnya tidak ada pahala. Itu pertama. Yang kedua, Bapak-bapak, para hadirin rahimakumullah, ada kisah dalam surah Yasin ya. Kalau kita buka surah Yasin ayat 20-21. Ayat 20-21. Ini dimunculkan dalam Al-Quran ya. Setiap barang yang dimunculkan dalam Al-Quran itu pasti menjadi problem. Dan itu ada barangnya Pak. Seperti bersedekah misalnya. Ada orang bersedekah, musim-musim partai waktu itu, dia menyediakan karpet ke masjid. Ternyata dia tidak dapat duduk ya untuk jadi anggota dewan. Akhirnya karpetnya digulung lagi, dibawa pulang. Nah, itu ada juga seperti itu ya. Tapi tidak di Balikpapan sih. Nah, ya dalam surah Yasin ini, Bapak-bapak, yang terbaca ya firman Tuhan, waja'a min aqsal madinati rajul yasa qala ya qaumit tabi'al mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Itu ayat 21. Waja'a, dan telah datang seseorang min aqsal Madinah, dari ujung kampung. Aqsal Madinah itu adalah ujung kampung, maksudnya kampung yang jauh. Yang dia, Bapak-bapak, orang yang ketiga ini membenarkan juru dakwah yang berdua. Juru dakwah yang berdua ini memberikan peringatan kepada sebuah kampung itu jangan menyembah berhala, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kampung tidak mau. Akhirnya juru dakwah ini diikat, mau dibunuh Pak. Diikat, diinterogasi, mau dibunuh, dipukulin. Lalu datanglah orang ketiga yang membenarkan juru dakwah ini. Ikuti, ittabi'u, ikuti juru dakwah itu. Nah, kemudian ditanya, qul la ma as'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau kalian tanya, sang juru dakwah itu dia berdakwah mentauhidkan kepada Allah, mengajak kepada Allah Ta'ala, melarang kalian untuk menyembah berhala, dia minta upah enggak dalam berdakwahnya itu? Ditanya, akhirnya dia sama sekali tidak minta upah. Makanya ada kalimatnya ajra Pak situ. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Maka orang yang berjuru dakwah itu yang sama sekali tidak mengharapkan balasan daripada nilai dakwahnya itu,
Ujar yang orang kamu, wahum muhtadun. Kalian dengarkan aja dan kalian pasti akan mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu yang mulia yang berbahagia, ini macamnya adalah seperti kita, mohon maaf Bapak, di satu masjid yang meminta Ustadz kondang di Jakarta, Ustadz layar kaca di Jakarta dipinta untuk hadir ke Balikpapan di satu masjid. Lalu kata ustadznya, nanti telepon protokol saya, ditelepon lah protokolnya. Kemudian tawar menawar itu budgetnya berapa? Dari 30 sampai menawar 25. Di luar akomodasi pesawat, hotel dan lain-lain. Akhirnya pihak masjid itu membayar sekian uang itu demi mendapatkan ustadz juru dakwah yang hebat itu. Yang memang banyak orangnya yang hadir. Cuman namun dalam hal ini adalah ketika tawar menawar dengan harga agar dia datang ke Balikpapan, itu namanya minta balasan, Pak. Minta balasan. Nah, menurut guru kami dulu menyebutkan apabila juru dakwah itu minta balasan, minta uang sekian banyak ke masjid demi untuk mendatangkan karena dia di Jakarta, Pak. Jadi kalau dia datang tuh banyak orangnya yang hadir, ribuan orang. Nah, apabila dia minta balasan tadi, wahum la muhtadun. Dengarin ya pengajian-pengajiannya hebatnya juru dakwah tadi, wahum la yahtadun. Dia tidak akan bisa memberikan petunjuk. Nah, itu Pak nas Al-Qur'an. Nas Al-Qur'an. Kenapa jadi dimunculkan ini? Surah Yasin ayat 20-21 ini, Bapak bisa buka aja. Karena Pak, pada zaman modern ini juru dakwah yang kondang itu tidak ada yang bertarif, pasti bertarif, dikit yang bertarif. Nah, diantaranya adalah Adi Hidayat, yang kedua adalah Ustadz Abdul Samad. Itu sampai sekarang menurut kepercayaan orang itu tidak bertarif, tapi tahu diri kita mengasih berapa. Nah, bapak-bapak yang berbahagia, sehingga Pak muncullah ayat ini. Muncullah ayat. Kenapa jadi munculkan? Karena barangnya itu banyak, bukan ada, banyak. Sehingga dimunculkan itu. Bapak-bapak yang mulia yang berbahagia. Nah, ini bapak-bapak yang hadir, misalnya panitia nazir masjid ini mengundang ustadz, carilah yang ustadz-ustadz yang biasa aja, Pak. Kada usah bertarif ya, kada bertarif. Tapi kalau biar misalnya memberikan kehormatan kepada seorang khatib ya, khatib di sini kemudian diberikan uang transportasi, itu wajar-wajar aja, Tapi kalau misalnya bapak lupa mengasih uang amplopnya, ampaunya mengasih lupa, kemudian pulanglah, tiba-tiba setengah jam kemudian ustadznya menelepon, Pak, amplop saya mana? Nah, ini termasuk namanya tidak ikhlas namanya. Dan itu barangnya ada, Pak. Udah pulang ke rumah, Pak, ketinggalan ke amplopnya, aku lupa bersalaman. Nah, itu tidak bagus namanya. Tidak bagus. Nah, bapak-bapak yang mulia yang berbahagia, karena yang mengandung petunjuk itu jadi adalah yang memang benar-benar juru dakwah itu adalah ikhlas. Cuman juga Pak, kalau kita misalnya mengundang ustadz membaca Al-Quran untuk prepat anak kita ya, ini di juga perlu diperhatikan ya. Wah, ini bapak kan ikhlas ya mengajari anak saya baca Quran. Nah, ini saya kasih ampau 250.000 misalnya, 1 bulan, 2 kali seminggu. Itu tidak pantas. Kalau dia ampau untuk bahasa Inggris 1 juta, terbalik jadinya. Ini kenyataannya kan seperti ini. Kalau ampau untuk baca Al-Quran 500.000, kalau ampau untuk baca Inggris prepat anak kita sama di rumah 1 juta. Yang semestinya yang prepat Al-Quran ini yang bagus, yang dibanyakin gitu, yang banyakin. Wallahu a'lam ya. Nah, baik bapak-bapak yang mulia yang berbahagia, yaitu tentang keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masing. Cuman tadi ada contoh dalam Al-Qur'an tapi bukan masalah bersedekah. Dia ikhlas sekali. Itu masalah keadaan hal. Waja'ahum mawjud, dan telah datang adalah gelombang. Kal jibal. Gelombang itu seperti adalah gunung. Yang kanan, kiri, belakang, samping,
kapal dia terombang-ambing. Maka dia berdoa kepada Allah, mukhlisina lahudin. Itu hal keadaannya yang memungkinkan adalah ikhlas berdoa kepada Allah. Cuma namun falamma najainahu, ketika dia diselamatkan sampai ke pantai, selamat sudah, badai tidak ada lagi berlalu. Nah, ada yang tetap beriman, tapi ada yang kada beriman. Itu hal dalam keadaannya tadi berbeda dengan misalnya pian bersedekah. Pian bersedekah itu berbeda. Nah, Bapak Ibu yang mulia yang berbahagia, ini kisah tadi hijrah tadi. Saya sambung, Pak. Bahwa setelah Nabi Muhammad itu sampai ke Madinah, Pak. Sampai ke Madinah, cerita ini cerita sejarah ya. Bilang para ulama, inilah disebut dengan awal kebangkitan Islam ceritanya. Perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah. Kalau kita cermati, bisa jadi awal kebangkitan Islam itu mulai berkumpulnya Islam di Madinah begitu. Bahwa Nabi ini adalah tertindas, terintimidasi, terusir, Pak. Karena di Makkah ini sahabat-sahabat Nabi yang disakiti, diintimidasi. Akhirnya Nabi SAW itu dipindahkan skenario Tuhan dari Makkah ke Madinah yang disebut hijrah, yang disebut adalah ke awal kebangkitan Islam. Padahal Nabi ini tertindas, terintimidasi, terusir. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kau mau melihat orang yang mendustakan agama adalah orang yang mengusir, menghardik, mengintimidasi anak yatim. Siapa itu yatim? Itu Nabi Muhammad, Pak. Gelarnya Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar yatim ketinggalan meninggal bapak ibunya. Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kita kan marahkan begitu. Anak yatim itu adalah ketia ibunya atau ketia dan bapaknya. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim, menghardik, mengusir anak yatim. Yatim di situ adalah gelar Nabi. Gelar Nabi Muhammad. Nah, Nabi SAW, para hadirin rahimakumullah, sesampainya ke Madinah, lalu Nabi pertama adalah yang dibangun masjid namanya. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Masjid dibangun Nabi. Yang masjid ini sederhana sekali, lantainya tetap pasir, kemudian atapnya dengan pelepah-pelepah korma yang tidak bisa menopang hujan. Karena memang curah hujan di Madinah Makkah kan setahun 2 kali aja. Jadi cuma sekedar menutupi tidak panas lah begitu. Nah, yang sekarang dijadikan adalah di Madinah itu raudah. Kurang lebih 30 kali 30, Pak. Nah, itu masjid Nabi. Biasanya jamaah haji Indonesia yang berupaya untuk sembahyang 2 rakaat di raudah. Tapi sekarang yang pakai aplikasi. Jadi orang yang tidak punya HP Android kan tidak bisa jadi. HP pintar pakai aplikasi. Dulu kan enggak, masuk-masuk aja, Pak. Jadi disarankan dulu ketika mau masuk ke raudah itu, besok mau ke raudah, malam ini jangan banyak minum, sedikit aja. Nanti kalau banyak minum, besok antri di raudah itu hendak bakameh jadinya, kada kawai, kada kau masuk. Nah, itu di raudah. Yang orang berbondong-bondong ke raudah. Nah, itu masjid Nabi. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayakuna minal muhtadin. Jadi ujung ayatnya itu adalah minal muhtadin. Orang yang mengurusi masjid, orang yang hadir ke masjid, apapun bentuknya dia ya, entah mengurusi masjid atau menyumbang kepada masjid atau apapun bentuknya yang berkaitan dengan masjid atau hanya sembahyang aja lah. Sembahyang pulang, sembahyang pulang, sembahyang pulang itu sudah termasuk ya. Maka orang-orang yang itu adalah orang-orang dia tidak tersesat dalam jalan. Wahum muhtadun ya. Dia akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang mulia yang berbahagia, yang masjid Nabi itu sangat sederhana. Yang pernah dulu ada orang Arab Baduy yang disuruh adalah seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengencingin masjid Nabi itu. Akhirnya Arab Baduy itu mau datang ke masjid lalu berkencing di situ. Nah, ini apa ya? Hebatnya Nabi Muhammad ya. Ketika dia mau berkencing,
Lalu ada sahabat yang marah, ya, mau memukul itu. Ada yang mengeluarkan pedang. Ya Nabi, biar aja, biar aja. Biarkan dulu dia berkencing. Habis selesai berkencing, lalu didatangin Nabi, hadza masjid. Ini adalah masjid. Kenapa jadi kencing di sini? Karena ini adalah masjid. Dikiranya ini dia tidak tahu bahwa apa namanya yang berkencing ini tidak tahu masjid ceritanya. Padahal tahu aja dia, karena dia diupah. Kemudian kencing. Lalu Nabi minta sahabat untuk mengambil air, kemudian dicucurin yang dimana kencingnya tadi. Karena itu adalah pasir, Pak. Tapi kalau orang berkencing di karpet ini tidak boleh, maka wajib di laundry kencing. Nah, memang bapak-bapak yang sudah tua-tua yang agak berat ini kalau berkencing, mau berkencing dalam sembahyang tuh, mau berkencing betul, itu boleh Pak, keluar berkencing, itu boleh. Kenapa jadi dibolehkan? Karena orang-orang tua itu kalau hendak berkencing itu karena kalau lagi menahan tetap kamihnya, ya. Kalau di WC tuh ditahan nggak bisa, itu sudah 55-60 seperti itu. Karena kerannya sudah mulai dol juga. Nah kalau yang kerannya dol di masjid, ya kawannya diganti. Kalau keran kita nih kalau diganti-ganti, iya. Karena apa? Udah tahu lah prosesnya itu. Apalagi yang pernah yang pernah operasi ya, operasi prostat kah apakah segalanya itu, yang harus pakai selang, pakai keteter itu. Ya dibawa ke masjid dulu teman ulun sampai ceramah tuh membawa keteter itu. Jadi diikat di pinggang itu. Ya, kenapa ini Ustadz nih? Nah, Ustadz ini tidak boleh jadi imam, itu aja Pak. Jadi imam tidak boleh nih. Maka orang lain yang jadi imam. Iya, pakai keteter itu. Mau kada mau ya Pak. Ini zaman modern ya. Zaman dulu enggak ada. Masjid yang kedua Pak, ya, yang baik. Ya ini mungkin pernyataan ulun nih banyak tidak ada yang tidak setuju lah. Jadi masjid tadi selain fungsinya sembahyang Nabi juga pernah bermusyawarah Pak. Apa musyawarah Nabi itu? Musyawarah agama juga musyawarahnya, bahwa bagaimana strategi perang itu dikumpulin di masjid. Pasukan kamu 10 di sini ya, sini itu strategi perang. Nah termasuk para hadirin di masjid itu boleh tidur. Karena sahabat Nabi itu tidur di masjid. Pernah namanya Ahlus Sufa yang sampai sekarang tuh masih ada tulisannya Pak ya. Tulisannya di Madinah itu masih ada di situ Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu adalah orang yang tunawisme yang tidak punya rumah. Akhirnya guring di emperan masjid. Ketika orangnya tuh banyak yang guring, maka bukan di emperan lagi Pak. Akhirnya di dalam masjid guringnya. Dijumlahkan yang pernah terkelumpuk banyak itu adalah kurang lebih 60 orang. Masjid Nabi 30 kali 30. Mau lah bisa tidur di emperan masjid? Nah mungkin, pasti di dalam masjid. Nah itu yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga saya tidak setuju lah kalau misalnya masjid itu ada bertulisan dilarang tidur itu. Dilarang tidur. Karena masjid Nabi itu tempatnya tidur sama orang-orang yang tidak punya rumah. Namanya tunawisme itu. Itu terkenal itu Pak. Jadi menyalahi daripada sunnah Rasul, boleh aja tidur. Cuman jangan juga Bang guring beliur juga kada bagus juga Bang. Ya boleh di masjid itu. Lebih-lebih lagi bapak-bapak yang sudah tua-tuaan, ya, pergi ke masjid, hadir ke masjid, tampak muka di masjid. Nanti kalau sudah mati, kada pernah ke masjid, ujung-ujungnya ditandu orang pergi ke masjid. Nah dipaksa orang. Pian ini yang hadir ini, kalau disembahyang kalau sudah mati kan dibawa ke masjid juga. Johor bilang dibawa ke masjid. Habis johor nanti disembahyangkan. Karena johor itu banyak orang. Disembahyangkan banyak, meneliti, mengintai banyak orangnya itu. Nah begitu juga biar misalnya meninggal Jumat, pagi Jumat dimandikan jam 8, janganlah dikuburkan jam 10, bawa ke masjid, karena banyak orang itu penting. Banyak orang itu penting. Sebanyaknya orang yang mendoakan, di antara seluruh jemaah yang mendoakan 100 orang, 1 orang aja ikhlas, maka makbul doa itu.
Nah itu ada Nabi Muhammad SAW bersabda, "Iza sholaitul maita fa akhlisud du'a." Apabila kau menyembahyangkan orang mati itu, maka berupayalah untuk ikhlas dalam berdoa. Ya Allah maufillahu warhamhu wa'afi. Satu orang aja Pak yang ikhlas maka makbul. Maka mayit yang hadir yang disembahyangkan itu adalah dapat ampunan Tuhan. Ketika dapat ampunan Tuhan, selamat sudah dalam kubur. Nah ini pentingnya adalah disembahyangkan orang itu banyak orang. 40 orang, 100 orang misalnya. Kalau di Banjar itu minimal 40 Pak. Nah, kalau di masjid ya beruntung sekali. Pian kalau meninggal hari Jumat ya alhamdulillah. Nah akhlus doa. Yang kedua Pak, yang dibangun Nabi ini di Madinah selain masjid sebagai faktor utama ya masjid ini. Yang kedua Nabi Muhammad mengambil 45 orang Madinah, 45 orang Mekah. Kemudian Nabi ikrarkan untuk bersaudara angkat namanya. Nah orang-orang Mekah anak dan bininya karena bawa anak bawa bini ditampunglah sama orang-orang Madinah. Sampai-sampai Tuhan memberikan gelar kepada orang Madinah itu Al-Ansar namanya. Orang-orang penolong. Di Sungai Ampal itu ada Masjid Al-Ansar, masjid penolong itu nah, masjid penolong. Apakah bujur dia masjid menolong orang? Nah, orang Madinah disebut Al-Ansar. Orang Mekah disebut Muhajirin namanya, orang yang berhijrah. Lalu 45 orang ini ditampung di masjid, dia di rumah masing-masing sahabat. Kalau sahabat Nabi di Madinah itu, Pak, orangnya kaya raya, enggak ada juga, orang ada punya juga. Akhirnya ada kisah ya yang diabadikan dalam Al-Quran itu, walau kanahum bi khossosah, walaupun mereka itu dalam kesusahan juga, dia tetap mau membantu orang. Walaupun dia lapar demi tamu untuk makan, dia padamkan lampu kan gitu. Dia padamkan lampu, dia pura-pura makan juga padahal tamunya yang makan. Susah juga, susah membantu orang susah. Berkembanglah di sini para hadirin, namanya ikhwah tadi bersaudara. Nah ini penekanannya kepada kita ya, kepada kita yang hadir di Indonesia ini yang bermacam suku, budaya, bahasa yang lain-lain dan juga bermacam-macam ideologi. Nah problemnya kita Bapak Ibu, dulu ideologi agama di Indonesia ini namanya Muhammadiyah ya, dari Kiai Ahmad Dahlan. Yang kedua adalah Hasyim Asy'ari ya, Syekh Hasyim Asy'ari, namanya Nahdlatul Ulama Pak. Dua macam kelompok ini besar. Dan Nahdlatul Ulama itu banyak di Jawa Timur, Madura, Banjar, Madura, Sulawesi, Bagus, mana-mana ada. Ya, ideologinya yang pakai usolli dari Pak ya, usolli padal maghrib itu ideologinya. Nah, yang kedua adalah Muhammadiyah, ya sedikit modern ini, modern kayak Ahmad Dahlan. Sampai jadi penelitian orang-orang Arab itu meneliti Indonesia itu aman gimana sih? Karena ada dua kelompok ini, aman damai. Nah ada perang saudara. Dan seperti di Syria itu, datang ISIS, ideologi yang baru. Selain daripada ideologi ISIS, yang lain dibunuh. Matian ribuan orang. Gimana cara? Tembak kepala Pak. Tembak kepala. Nah apa ada ISIS, ideologi ISIS yang ada di Indonesia? Ada dong. Ada. Ini kalau berkembang ini bisa membunuh orang Pak. Kata Syed Rida dulu, saya tanya di Yaman ya. Tapi bukan di Hadramaut, di Yaman. Itu taktul bilangnya, taktul tuh kita tuh bisa mati Pak ditembaknya. Kalau di Indonesia enggak. Walaupun ada berkembang ISIS di sini ideologinya, cuma tidak sampai membunuh orang lah. Kalau merangut sih ya merangut iya, membunuh orang. Ini ideologi berbahaya ini. Nah jadi bapak-bapak kita mesti harus berlapang dada. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini enggak. Itu enggak apa-apa. Asal jangan yang prinsip. Ya, sembahyang subuh 2 rakaat. Ada yang mau kunut, ada yang mau enggak, no problem. Ya, silahkan aja. No problem. Ada yang kunut, ada yang enggak. Kalau menurut dia kunut bukan sunnah ya silahkan. Tapi ada yang menurut subuh ini adalah kunut sunnah. Ada yang kunut. Boleh-boleh saja. Ya namun bapak-bapak, ini tetap kita berteman. Ya, gara-gara ini lalu tidak berteman. Ini menunjukkan bahwa agama itu menjadi sebab permusuhan. Agama itu kan syajara bainahuma.
Bahwa Nabi itu fungsinya adalah mengikat dua suku yang bertikai. Di antaranya Aus dan Khazraj di Madinah. Datangnya Nabi, suku Aus damai dengan suku Khazraj. Yang dulu bertikai 300 tahun sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah, itu berkelahi. 300 tahun lamanya berkelahi, tidak pernah damai. Nabi datang ke Madinah damai. Yang semestinya problem-problem agama itu adalah untuk mempererat silaturahim, ya, bukan mempengaruhi, meratakan dari silaturahim. Enggak, ya boleh aja Pak, boleh aja, kayak apapun, cuma jangan yang prinsip aja. Ya sementara dia wala tasubbul ladzina min dunillah fa yasubullahu bighairi ilm. Kita itu pun tidak boleh mencela, menghina kepada orang-orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Ya, tidak boleh. Misalnya orang Nasrani, orang apa menyembah orang patung, jangan dihina. Jangan dihina. Wala tasubbul ladzina min dunillah. Kau jangan menghina orang yang jangan menyumpahi, menghina kepada orang yang menyembah selain Allah Ta'ala. Fayasubbuhu, maka dia akan menyumpahi engkau, menghina engkau bighairi ilm. Itu efeknya. Apalagi hanya berbeda dengan masalah-masalah agama yang bentuknya furu'iyah, ya. Yang ini karena sunnah, yang ini enggak. No problem, ya. Jangan ini mempengaruhi hati orang lalu keluarlah di pancaran wajah seolah-olah dia aja yang punya surga, ya. Yang lain masuk neraka semua. Jangan, ya Pak. Para hadirin rahimakallah, kita wajib untuk silaturahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaikum. Bahwa orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan antara saudara kalian. Bukan memutuskan silaturahim, bukan. Faslihu baina akhawaikum. Perbaikilah antara hubungan saudara kalian. Nah, batasan saudara. Batasan saudara. Apa tuh saudara? Pain tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum bidun. Kalau mereka bertaubat, yang dulu penjudi berhenti, yang dulu kafir ke masjid jadi Islam. Pain tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah. Yang pertama bertaubat, yang kedua adalah sembahyang. Yang ketiga adalah wa atuz zakat dan membayar zakat. Fa ikhwanukum bidun, itu saudaramu. 3 aja Pak. Itu saudaramu. Dia bertobat, sembahyang dan berzakat. Fa ikhwanukum fiddin, dan itu adalah saudara. Enggak ada di lain-lain, jangan, ya. Ini yang ada terjadi di Balikpapan, ya, di Indonesia ini, ketika dia sudah mengaji dengan eksklusifnya kelompok dia, lalu kelompok orang lain dihinakan. Kelompok dia paling sunnah, paling hebat. Itu terjadi Pak. Nah yang juga ada saya ekstrem mendapatkan di masjid tadi. Yang masjid ini adalah bapak-bapak tempat bernaungnya kaum muslimin, tempat sembahyang tadi semua. Ada masjid di Indonesia ini yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Hanya kelompoknya aja masuk. Kalau orang lain masuk ke masjid itu jadi masalah kepada dia, dipel. Itu ada, ya. Anda tahu sekarang apa ideologi sama seperti dulu yang kalau kita masuk ke masjidnya dipel, tidak boleh masuk ke sini. Seolah-olah orang lain daripada kelompok dia najis. Bahkan menurut cerita tetangga ulun yang dia punya tetangga model ideologi ini, ketika jemurannya itu hujan, lalu diambilin, ditolongin, ya. Ditolongin baju-bajunya itu. Ini Pak, baju Bapak tadi, baju Ibu tadi. Iya, diambilin karena jemurannya berdekatan. Nah, menurut ceritanya itu jemuran yang dipegang oleh tetangganya itu dicuci lagi, dijemur lagi. Kayaknya najis gitu. Nah, itu ekstrem sekali. Ini perlu menurut saya MUI atau DME masjid mendatangin itu, tidak seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Nah, saya nggak tahu nih punya prinsip seperti itu, apa ada punya dalil atau punya diskusi. Sampai sebenarnya Pak, kalau mati gimana? Ya, kalau mati tetap dimandikan, ya kelompok dia juga jangan yang mandikan. Nggak boleh orang lain najis nanti. Kalau berhaji kemana Pak?
tetap aja ke Mekah. Lalu berkumpul juga dengan orang banyak tuh. Ya. Nah ini aneh ya, ideologi aneh. Menurut saya itu keliru ideologi itu, yang orang lain masuk ke masjid itu tidak boleh. Ini kan Jabalul Salamnya siapapun masuk masjid boleh Pak, boleh. Anak-anak boleh, silahkan. Dari Muhammadiyah, dari NU siapapun ya boleh-boleh saja. Kita tidak boleh melarang. Ya, Waman adlamu mimman mana masajidallah. Adakah orang yang paling zalim ketika menahan, mencegah orang untuk hadir ke masjid? Waman adlamu mimman mana masajidallah. Khususnya adalah Masjidil Haram. Ketika Nabi mau masuk ke Mekah, dilarang kada boleh. Itu turunlah ayat itu. Waman adlamu mimman mana masajidallah. Tapi kan ayat itu berlaku umum. Siapapun masuk ke masjid dia tidak boleh dia halangi orang mau sembahyang. Baik bapak-bapak, ini sudah jam 6 lewat 5 menit ya. 5 menit lagi, 10 menit lagi isra. Baik, ini aja kiranya yang ulun sampaikan. Saya simpulkan Pak ya, bahwa kebangkitan Islam itu adalah dimulai di masjid. Jadi rajin-rajinnya ke masjid, apalagi tua-tua nih udah ke masjid aja sudah. Kalaupun misalnya bapak sembahyang kadakawa berdiri bawa kursi, ya biasanya masjid itu ada menaruh kursi kok. Ada aja tuh, sembahyang duduk aja enggak apa-apa. Nanti kalau pian mati dibawa orang ke masjid, dia rajin sembahyang ke masjid, bawa ke masjid sudah. Nah yang kedua Pak, yang kedua adalah baik-baik hubungan silaturahim. Jangan mentang-mentang dia hebat betul sudah dalam agama ya, lalu merasa dia paling eksklusif, paling hebat dalam sunnah, paling hebat sunnahnya, orang lain salah. Bahaya ini, sangat bahaya sekali. Nah ini aja kira-kira yang saya sampaikan. Baik, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan ya, kalau ada. Nah mudah-mudahan bapak-bapak yang hadir semua ini yang sudah lama ya, zaman Pak Usman dulu saya hadir ke sini ya. Ini kayaknya banyak benar bapak yang sudah meninggal kayaknya ini. Saya yakin ini ada puluhan orang yang meninggal ini. Ya silakan Pak, silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali Ustaz apa yang disampaikan tadi. Ya. Jadi terkait dengan keikhlasan tadi yang disampaikan. Ya. Misal ada seseorang yang beramal mau minta dipuji gitu Ustaz. Lalu kemudian di perjalanan di tengah-tengah dia merubah niatnya. Wah salah nih saya gitu kan. Saya ini riya gitu kan. Terus dia merubah niatnya, kemudian mau menuju ikhlas gitu kan. Itu seperti apa? Apakah dia tetap dicatat sebagai yang riya tadi atau niatnya juga ikhlas? Bentuknya apa tuh kira-kira? Misalnya apa itu kira-kira? Misalnya dia katakanlah bersedekah. Ya. Bersedekah, pengen dipuji orang gitu kan. Tapi dia di perjalanan merasa, wah ini salah nih. Kemudian dia rubah niatnya menjadi ikhlas. Gitu. Kasih. Ya, baik. Secara umum Pak ya, bersedekah itu pertama lillahi ta'ala ya. Lalu kita meniatkan yang lain boleh enggak? Misalnya aku hendak bersedekah lillahi ta'ala. Cuman saya rubah niatnya. Aku bersedekahnya untuk mudah-mudahan anakku di rumah sakit supaya sembuh misalnya. Ya, lalu bersedekah 100.000 ke masjid atau kepada apapun lillahi ta'ala, dan ya Allah aku bersedekah ini mudah-mudahan anakku yang di rumah sakit disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Boleh seperti itu? Boleh Pak. Boleh. Nah merubah niat itu dengan niat yang pertama. Yang pertama tadi memang semuanya lillahi ta'ala ya, tidak ada yang ada lillahi ta'ala. Boleh tidak kita menambah niat-niat yang lain? Boleh. Cuman itu menurut dalam kitab Diyaudin Islami itu tingkatan ikhlas yang ketiga. Tingkatan yang ketiga. Tingkatan ke 1, 2, 3. Tidak apa-apa ya. Ada niat-niat dunia, tapi tetap diniatkan lillahi ta'ala. Niat apapun boleh. Pengen misalnya bersedekah ke masjid 1 juta misalnya. Apa niatnya? Lillahi ta'ala. Yang kedua, mudahan nanti menang dalam pemilu. Boleh ya? Ya. Atau bersedekah ke masjid 1 juta. Mudah-mudahan nanti aku izin sama istri bisa boleh kawin lagi. Boleh juga Pak. Iya. Itu ada indikasi dunia namanya. Tapi yang pertama ini menurut guru kami Pak ya, lillahi ta'ala itu penting. Pertama dan lillahi ta'ala. Contoh misalnya, mohon maaf, yang pekerjaan mubah, bukan sembahyang. Kalau sembahyang tuh wajib ya, niatnya wajib. Misalnya makan.
Lalu secara niat umum kita makan itu berniat, ya Allah kalau aku makan minum kuat badanku sehat supaya aku bisa beribadah. Itu biasa sudah itu. Kita niatkan itu. Itu jadi pahala, Pak. Itu contoh dalam kita seperti itu. Cuma ada guru itu juga aneh, makanya guru itu unik, guru menerangkan. Nah, Sidin makan minum niatnya ikam apa? Ya tadi, Pak, supaya sehat walafiat bisa beribadah. Adalah niat yang lain daripada itu. Rasa-rasanya kan ada guru itu aja niat dulu nah makan minum. Sidin makan minum tuh niatnya adalah disuruh Tuhan. Karena Al-Quran tuh kulu wash rabu, makan dan minumlah. Makan dan minumlah. Kita tuh disuruh makan, disuruh minum. Lalu kamu mau makan minum, kenapa jadi makan minum? Disuruh Tuhan. Yang kedua apa? Mengikuti Nabi. Ya begitu. Nabi kan makan minum loh. Sama kayak sembahyang kita. Kenapa jadi sembahyang, Pak? Nah, supaya masuk surga kan boleh aja. Boleh, Pak. Supaya kada masuk neraka. Itu secara logika ya boleh aja, boleh. Innal ladzina amanu wa amilus jannatun tajri min tahtihal, orang yang beramal soleh diharapkan surga. Boleh. Banyak ayat itu. Cuma namun ya ikam sembahyang tuh kenapa? Supaya aku masuk surga, Pak. Supaya enggak masuk neraka. Bagus niatnya. Cuma ada lagi yang bagus lagi enggak? Kalau yang ada. Supaya menghilangkan sifat ria dan lain-lain. Iya guru, disuruh Tuhan, Pak. Disuruh Tuhan. Iya. Aqimis sholat li zikri, itu tujuannya. Kamu sembahyang untuk ingat kepada Tuhan. Tapi pada umumnya kamu sembahyang itu kenapa? Disuruh Tuhan. Termasuk makan minum disuruh Tuhan. Baca Quran disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan. Mau umpatin Nabi. Saya pernah di gini ya, di tebak-tebakan, Pak. Tebak-tebakan. Orang itu dulu waktu guru sakit itu, sebelum makanan itu sampai kepada guru itu ada yang mensortir makanan, merasain dulu beracunkah kada kan? Biasanya presiden kan begitu, Pak. Kalau makanan tuh datang dimakannya dulu, tim dokternya oh ini beracun boleh dimakan. Nah, ujian guru boleh waspada itu boleh. Cuma suudzan kepada orang tuh haram hukumnya. Haram. Ketika berprasangka buruk. Nah, contoh misalnya biar menguji sepeda motor, Pak. Menguji sepeda motor, apa tuh niatnya tuh? Supaya kada dicuri. Itu kan sudah ada terbenak dalam kepala kita. Kenapa jadi mengunci rumah, Pak? Supaya jangan masuk maling. Ya, gimana itu? Ujian guru, kamu boleh waspada. Kamu boleh mengunci motor, mengunci rumah, tapi jangan suudzan. Hilangkan itu, malingnya itu dihilangkan. Bingung, Pak. Gimana caranya guru menghilangkan malingnya itu? Nah, ketika mengunci sepeda motor, pasti ada benak di hati itu supaya jangan ada diambil oleh maling gitu. Ya, memang jadi umat Nabi Muhammad ini maling bertahan kah? Umat Nabi Muhammad ini ada maling ya baik-baik aja orangnya, Pak. Orang tertentu sedikit aja yang jadi maling itu. Yang menghilangkan suudzonnya itu gimana? Itu mana ya? Cerdasnya otak kita. Akhirnya kada kawa menjawab, Pak. Guru kami kada kawa menjawab kayak apa? Iya. Kok bisa menghilangkan malingnya itu ketika mengunci sepeda motor? Ya Sidin, Nabi itu ketika ke Madinah, kemudian ke masjid, lalu ada tunggul tempat pengikatan onta atau kuda, diikat tuh kuda situ. Kemudian Nabi ke masjid. Kenapa jadi diikat kudanya onta itu? Karena ontanya supaya jangan lari-lari. Supaya jangan kesana kemari nanti hilang ontanya. Nah, begitu juga ya Sidin, ikam mengunci sepeda motor, mengunci rumah, mengikuti aja. Mau umpati Nabi, ittiba kepada Nabi. Aku mengunci sepeda motor tuh karena Nabi juga mengikat onta. Udah itu aja, hilang suudzannya itu. Nah, sementara ini kan kita berpikir itu kalau mengunci rumah sepeda motor apa-apa, selalu otak kita tuh kayaknya terkunci dengan maling itu, Bang, udah. Nah, itu bisa dihilangkan malingnya. Jadi tadi ikhlas tadi no problem, Pak. Yang penting pertama. Dulu pertama. Tapi yang selanjutnya niat yang lain ya boleh-boleh saja. Cuman yang tadi ya yang terbaik tadi ya segala apapun amal ibadah, makan minum segalanya yang sana mengikuti Nabi. Termasuk menikah mengikuti Nabi. Cuma menikah kan satu aja bini itu. 2 Bang, 3 kan mengikuti Nabi. Coba aja biar 2 3 kacau akhirnya. Ya.
Aku mau ikuti sunnah Nabi. Ya Nabi itu kan Nabi, orang hebat Pak. Kita kan kawan. Ya boleh aja aku kawin lagi nih sunnah Rasul. Wah ya tidak apa-apa ya boleh aja kalau memang pengen mampu ya. Nah, kalau satu baik, dua lebih baik, no problem. Satu sudah kacau, dua lebih kacau lagi jadinya. Jadi boleh Pak, boleh niatnya. Baik itu aja kiranya ya. Kita istirahat sudah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.